Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kita lanjut hadis ke-11. Ya, ini hadis yang sering saya sampaikan di majelis ini. Ya, hadis ke-11, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka dia akan difahamkan agamanya. Ya, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, muttafaqun alaih. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan difahamkan agamanya. Kata ulama, di antara tanda Allah cinta kepada hambanya, Allah arahkan anggota tubuhnya untuk kebaikan. Ya, ketika ada undangan ngaji, dia ringan, itulah tanda cinta Allah. Ketika waktunya salat, dia ringan untuk berwudu, ringan untuk sholat dan sebagainya. Ketika dia waktu luang, dia tidak sia-siakan, dia kerjakan untuk hal yang bermanfaat. Dan hal bermanfaat tidak mesti harus baca Quran, tidak mesti harus sholat terus. Segala hal yang bermanfaat. Kan Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sampai dikatakan, sekalipun ketika bertemu dengan saudaranya dengan berwajah ceria. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, hadis ini adalah hadis yang agung. Kenapa? Ilmunya ini yang sesuai dengan judul. Kenapa hadis ini mengumpulkan segala hal yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Ini dia, hadal haditsu min a'dhami fadail ilm. Hadis ini merupakan perkara yang paling agung yang menunjukkan keutamaan ilmu. Apa dia? Ya, annal ilman nafi alamatun ala sa'adatil abdi. Bahwasanya ilmu yang bermanfaat salah satu tanda jalan menuju kebahagiaan seorang hamba. Ini dia. Makanya ya, man yuridillahi khairan yufaqihuddin. Memang orang yang dimudahkan untuk belajar ilmu, dia akan mudah mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Di awal sudah kita bahas. Ya, man istama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya, barang siapa suatu kaum yang berkumpul di salah satu masjid-masjid Allah, kata Rasulullah, nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan kepada mereka ketenangan, kedamaian, kebahagiaan hati. Kenapa? Malaikat malaikat melebarkan sayapnya menaungi misalnya untuk orang yang belajar ilmu agama, mendoakan rahmat, keberkahan dan ampunan. Bagaimana orang yang belajar agama tidak bahagia? Ya, semoga kita juga termasuk hamba yang mendapatkan berkahnya hadir di majelis ilmu, yakni kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa annallaha arada bihi khairan, dan sebab ilmu tersebut Allah SWT menginginkan untuk hamba kebaikan. Masya Allah. Ya, ini kata penulis, wal fiqhu fid din yashmulu fi fiqh usulil iman wa syara'il islam wal ahkam dan sebagainya. Dan paham agama itu mencakup masalah fikih, masalah akidah, hukum-hukum dan lainnya. Dan kita sudah bertahap, ya, dan kita sudah melalui tahapan itu dari yang ringan-ringan. Ya, ini paham agama. Kita kemarin sudah belajar fikih. Kita kemarin sudah belajar akhlak, nih, akhlak bertetangga, akhlak dalam rumah tangga. Kita sudah belajar bagaimana mengusir jin. Kita kemarin sudah belajar, ya, bagaimana menangkal sihir, bagaimana melawan jin-jin jahat yang memungkinkan kita mendapatkan kemudaratan dari jin. Kita bertahap,
Ya sedang itu. Kenapa? Wal fiqhu fiddin yashmulu fiqha fi usulil iman wa syara'il Islam dan sebagainya. Ada fikih, akidah, hukum-hukum yang lainnya tentang kebaikan, akhlak dan sebagainya. Yang jamaah sekalian rahmati Allah SWT, yang merupakan pokok baginya adalah rukun iman. Iman kepada Allah sampai selesai, kemudian rukun Islam, sampai masalah muamalah. Dan kita satu persatu, dikit demi sedikit, dan memang menuntut ilmu itu waktunya lama. Ya, waktunya kita tidak usah terburu-buru, sedikit-sedikit saja.